Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih Tuhan Yesus karena kasih setia-Mu Tuhan. Karena Engkau rela mati Tuhan buat dosa-dosa kami Tuhan. Kami yang tidak pernah Tuhan bisa Tuhan untuk menyelamatkan diri kami Tuhan. Tapi karena kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau rela mati Tuhan bagi kami manusia Tuhan yang berdosa. Dan kami hari ini Tuhan, kami ingin merayakan Tuhan kebangkitan-Mu Tuhan atas maut. Terima kasih Tuhan, sehingga kami percaya juga pengharapan kami tidak sia-sia di dalam Engkau. Biar Engkau berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. And oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku hanya Kristus. Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope
is Christ alone. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat hari Paskah. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Kita percaya bahwa Yesus sungguh telah datang ke dunia dan mati di kayu salib dan telah bangkit, sehingga iman dan pengharapan kita tidak pernah sia-sia. Mari kita nyanyikan pujian, kita merayakan kebangkitannya. Yesus yang sudah mati, tapi Yesus Kristus juga sudah bangkit. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku, Dia juga bangkit bagiku. Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku dan Dia juga ada di dalam saudara. Bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuh
kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagi. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah kemenanganku. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagi. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Kerahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah.
Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. 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 Haleluya, haleluya. Karena Yesus Kristus bangkit, pengharapan kita pun nyata akan kemenangan untuk kehidupan yang kekal. Haleluya. Above all powers, above all kings, above all natures and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all natures and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known,
kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita selalu percaya bahwa firman Tuhan adalah Allah sendiri, Allah yang setia. Dan kita percaya bahwa Bapa yang mulia, Bapa yang kekal, selalu setia dalam firman kita. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Benar Tuhan, Kau Allah kami yang setia, Kaulah Bapa kami yang mulia. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan karena kematian dan kebangkitan-Mu memberikan kami harapan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Oh haleluya, dengan apa bisa kami balas ya Allah semua kebaikan-Mu Tuhan. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan,
Inilah Tuhan, pujian kami Tuhan, ucapan syukur kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak pernah bisa Tuhan untuk membalas setiap kebaikan-Mu Bapa dalam hidup kami Tuhan. Setiap kebaikan-Mu Tuhan yang mungkin sering kami lupakan Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terlebih Tuhan karena kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan yang kami rayakan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa ada kehidupan kekal. Bahwa ada janji-janji yang kekal Tuhan untuk setiap kehidupan kami ya Allah. Dan janji-Mu tidak pernah berubah. Siapa kami ini Tuhan sehingga Engkau memperhatikan kami ya Allah. Siapa kami ini Tuhan? Manusia yang dari debu Tuhan, tapi Engkau sungguh mencintai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Yang kami percaya adalah Engkau sendiri Allah. Engkau urapi hamba-Mu, sehingga setiap firman ini adalah Engkau sendiri Allah yang diberitakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GPDI Budi Mulia. Dalam perayaan Paskah daring kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk merayakan Paskah, sekalipun memang agak sedikit berbeda dengan perayaan Paskah tahun-tahun sebelumnya. Tetapi kita percaya bahwa perayaan Paskah ini berkenan di hadapan Tuhan dan akan memberkati kehidupan kita. Pada perayaan Paskah ini, tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian adalah hidup bersama. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima. Mari kita membaca ayat itu. Kalau bisa berdiri, saya persilakan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ada di rumah, silakan berdiri. Kita membaca ayat itu bersama-sama. 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ulangi sekali lagi. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, beberapa waktu yang lalu saya mendengar seorang hamba Tuhan dalam usaha dia meyakinkan sekelompok orang untuk menerima perbedaan. Dia mengambil sebuah ilustrasi karena beberapa waktu sebelumnya dia pergi ke taman bunga dan saat dia berada di sana ada berbagai jenis bunga di sana dan taman bunga itu dipandang sungguh sangat indah. Demikian pula dia menggambarkan dengan Indonesia dengan berbagai perbedaan suku bangsa, kemudian perbedaan agamanya. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita seperti kebun bunga Nusantara. Kita berbeda-beda namun kita indah. Kita Indonesia, puji Tuhan. Nah, di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua, kalau kita perhatikan di sana, Paulus itu mengatakan bahwa kesempurnaan sukacitanya itu kalau melihat umat Tuhan di dalam kesatuan. Kalau melihat umat Tuhan di dalam sebuah persekutuan dengan sehati, sepikir, seperasaan, dan satu tujuan. Kesempurnaan sukacita, kebahagiaan yang penuh. Dan saya pikir Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian bahwa inilah kabar Paskah itu. Paskah itu ada dua hal sebenarnya di sana. Yang pertama adalah diperdamaikannya kita dengan Allah. Yang kedua adalah kita bisa hidup bersama dengan orang-orang yang berbeda, begitu. Nah, mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sekalipun perbedaan itu adalah merupakan keniscayaan yang tidak bisa dielakkan, namun Bapak Ibu bahwa kita bisa hidup bersama. Mari kita melihat di dalam Alkitab,
dua hal ini, hidup bersama dengan Allah, hidup bersama dengan Allah. Rasanya tema ini atau pemberitaan firman Tuhan yang berhubungan dengan hidup bersama dengan Allah ini sudah sangat banyak kali kita dengarkan. Namun saya berharap ada hal yang baru yang kita dapatkan dari hal ini. Hidup bersama dengan Allah ini yang pertama, yang merupakan kabar Paskah sebenarnya. Kita dikatakan di dalam Efesus, kalau kita membaca ayat ini, di dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Saya membaca ayat ini. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dari kedua ayat ini saja kita sudah dapat melihat bagaimana peran daripada Yesus Kristus. Begitu, dengan darah Kristus yang tercurah di atas kemuncak Golgota, maka diperdamaikanlah kedua pihak, begitu. Digambarkan di sini ada tembok pemisah. Kemudian tembok itu dirobohkan. Permusuhan kita dengan Allah itu diselesaikan oleh Yesus dengan darah Kristus. Saya tidak akan menjelaskan tentang darah Kristus secara mendetail dalam pertemuan ini. Saya berharap kita sudah dapat mengerti, kita sudah dapat memahami bahwa pengorbanan Yesus Kristus di atas kemuncak Golgota sudah merobohkan tembok pemisah kita dengan Allah. Begitu, kita betul-betul sangat dekat dengan Tuhan. Ayatnya yang ke-15 dari Efesus pasal 2. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, ayat 16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, jadi Paulus dalam kepada jemaat yang ada di Efesus, dia menjelaskan bagaimana peran daripada Yesus Kristus. Dia mengatakan bahwa kita sebenarnya begitu jauh, begitu jauh, ada tembok yang memisahkan kita. Gitu. Tetapi dengan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, kita menjadi begitu dekat. Begitu dekat. Sedekat apakah kita? Nah, sedekat apakah kita? Saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Sedekat Bapa dengan anak. Sedekat Bapa dengan anak. Yohanes pasalnya yang pertama. Yohanes pasalnya yang pertama, di ayatnya yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, membaca ayat ini maka kita dapat pahami bahwa kedekatan kita dengan Sang Pencipta itu seperti Bapa dengan anak, gitu. Seperti Bapa dengan anak. Dan Injil Yohanes memberikan penjelasan kepada kita bahwa untuk bisa dekat begitu dengan Bapa, dengan Allah, maka selain dari apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus seperti yang kita baca di dalam kitab Efesus, maka peran kita di sana adalah kita percaya kepada Yesus Kristus itu sendiri. Kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mengakui bahwa Yesus Kristus telah mati di atas kemuncak Golgota. Kita tahu
dan kita mengakui bahwa darahnya tertumpah untuk kita. Kita percaya bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Kita percaya bahwa Dia telah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Dan kita percaya satu saat nanti Dia akan datang pada kali yang kedua. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Percaya Yohanes katakan adalah menerima Yesus, begitu. Menerima Yesus. Nah, saya melihat bahwa ternyata menerima Yesus atau percaya kepada Yesus bukan hanya sekedar kita atau hasil olah pikir kita. Karena kita mendapatkan impuls atau masukan-masukan dalam otak kita bahwa Yesus adalah Tuhan, doktrin-doktrin masuk dalam pikiran kita, kemudian dengan sengaja kita mengambil sebuah keputusan, ya saya menerima, begitu. Jadi logika kita yang mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kalau hanya sekedar itu saja Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ini sama dengan hal-hal yang lain yang ada di dalam dunia ini. Tetapi ini penerimaan kita, percaya kita kepada Allah ini lebih daripada yang lain. Kita melihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ketiga. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, yang menyebabkan kita bisa menerima Yesus, yang menyebabkan kita bisa percaya kepada Yesus Kristus yang telah berkorban untuk kita, itu karena apa? Karena Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang membuat kita bisa percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bagaimana peran daripada Allah luar biasa atas hidup kita. Begitu. Dia yang menganggap kita jauh, dan kita yang sebenarnya manusia itu jauh karena dosa, itu membuat kita dekat. Sedekat apa? Sekali lagi saya katakan, sedekat kita bapa dengan anak. Itu yang Injil Yohanes katakan. Begitu. Bagaimana kita bisa dekat? Bagaimana kita bisa tidak dikatakan jauh? Bagaimana supaya tembok pemisah itu bisa dirobohkan? Maka dikatakan bahwa kita harus percaya. Percaya itu apa? Menerima Dia. Bukan hanya sekedar keputusan pikiran manusia, tetapi kita percaya bahwa ini merupakan perbuatan Roh Kudus atas kehidupan kita. Sehingga kita bisa percaya kepada Yesus Kristus. Kita bisa percaya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Kita begitu dekat. Kita bisa memanggil Dia ya Abah, ya Bapa. Dan Bapa di dalam sorga, lewat pekerjaan Roh, itu akan memberikan pertolongannya atas hidup kita. Alkitab sudah memberikan penjelasan kepada kita bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi diserahkan kepada Yesus. Nah, kuasa daripada Yesus Kristus itu bisa bekerja atas kehidupan kita lewat Roh Kudus. Itu yang Alkitab katakan. Apa kebutuhan dan keperluan kita? Dia Bapa memperhatikan kita. Dia Bapa akan menyediakan segala keperluan dan kebutuhan kita. Dia akan melindungi kita sehingga rasa aman dan sejahtera menjadi bagian kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, inilah berita Paskah itu. Kita bisa hidup bersama dengan Allah. Begitu. Ini kan merupakan sesuatu yang sungguh-sungguh sangat membahagiakan kehidupan kita, bukan? Membahagiakan kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian,
kalau berita Paskah itu kita bisa hidup bersama dengan Allah sehingga kita bisa memanggil Dia ya Aba, ya Bapa, begitu. Hal yang kedua, bahwa berita Paskah ini di mana di dalamnya menjelaskan bahwa kita bisa hidup bersama dengan sesama. Bersama dengan sesama. Nah, ini merupakan sesuatu yang mungkin agak sulit, begitu ya. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sekalipun itu dipandang sulit, pasti bisa, karena Yesus atau Allah mengajarkan akan hal itu. Begitu. Filipi pasal yang kedua, saya ingin kembali di pasal 2 ayatnya yang pertama. Filipi pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat saya ingin bacakan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Begitu ya, kalau kita melihat di dalam Kristus itu ada nasihat, ada saling membangun, memberikan semangat kepada orang-orang di sekitar, bukan saling mencela, menghina, begitu. Ada penghiburan, begitu kita saling memberikan kata-kata yang membangkitkan iman kepada orang-orang di sekitar kita, begitu. Kemudian ada persekutuan roh. Kalau kita pelajari persekutuan roh ini sangat menekankan tentang kehidupan, kesucian dan kemurnian antar sesama. Kemudian ada saling mengasihi, kasih mesra di sana. Kemudian ada usaha-usaha untuk memberikan belas kasihan kepada orang-orang di sekitar. Begitu, itu ada di dalam Kristus Yesus itu, begitu. Dan kemudian Paulus dia berkata, sempurnalah sukacita, kebahagiaan yang penuh itu jikalau sesama kita hidup sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Begitu. Kita hidup dalam sebuah kesatuan. Begitu. Kemudian hidup dalam sebuah kesatuan, kita bisa melihat dalam interaksinya di ayatnya yang ketiga. Filipi pasal 2. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ternyata hidup dalam kebersamaan itu, kita bukan hanya sebuah pernyataan kita sehati, sepikir, seperasaan, satu tujuan, satu jiwa begitu, tetapi dalam implementasinya, dalam dalam aplikasinya kehidupan kita, maka kita bukan hanya mencari kepentingan diri sendiri, tapi kita betul-betul juga dikatakan di sana memberikan perhatian kepada orang lain. Kemudian yang lain di sana dikatakan bahwa kita hidup dalam kerendahan hati. Nah, ini memang agak sulit Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tetapi apakah tidak bisa? Bisa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kalau mungkin di dunia politik kita memang agak sulit mendapati itu, semuanya berdasarkan kepentingan. Tetapi di dalam Allah, begitu, kepentingan ini dinomorduakan. Hidup bersama-sama dengan sesama orang percaya, kepentingan pribadi itu bukan berarti bahwa kita harus menghilangkan itu, tetapi Yesus memberikan pengajaran, atau Paulus ini memberikan pengajaran kepada kita bahwa kita harus memberikan perhatian kepada orang-orang di sekitar kita. Kita harus hidup dalam kerendahan hati. Memang agak sulit, tetapi kita percaya bahwa Allah pasti menolong kehidupan kita. Maka di sini kita akan melihat bahwa Paulus, ini menjadi ayat pokok kita, bagaimana kita bisa hidup dalam kesatuan itu. Bagaimana kita bisa hidup seperti ayat pertama, kedua, ketiga, dan keempat yang kita sudah bacakan tadi. Maka Paulus dia mengajarkan begini. Filipi pasal 2 ayat yang kelima ini merupakan ayat pokok yang kita baca tadi. Saya ingin membacakan ulang. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini kuncinya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ini kuncinya supaya kita bisa hidup bersama dengan sesama kita. Begitu. Pikiran dan perasaan yang juga ada di dalam Kristus Yesus. Apa yang menjadi pikiran dan perasaan yang ada di dalam Yesus Kristus itu? Begitu. Yesus pernah mengajarkan kepada kita bahwa dari buahnya lah. Coba kita lihat Matius pasalnya yang ke-7 ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya, dari perbuatannya, dari hasil-hasilnya, maka kita bisa tahu apa yang ada dalam hidup orang tersebut. Begitu. Kira-kira seperti itu. Apa yang ada dalam pikirannya, apa yang dia rasakan. Pikiran dan perasaan sebelum itu diungkapkan, maka kita tidak tahu. Kita bisa tahu ketika itu diungkapkan. Gitu. Nah, bahasa Yesus adalah kita bisa tahu apa yang ada dalam diri seseorang jikalau kita melihat buah-buahnya. Nah, dari pendekatan ini, maka Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita bisa tahu pikiran Yesus, kita bisa tahu perasaan Yesus, maka kita melihatnya dari apa yang dia lakukan. Begitu. Apa yang dia lakukan? Begitu. Filipi pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 6 sampai ayat 8 ini merupakan contoh sebenarnya bagaimana hidup bersama itu. Ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8 merupakan ayat-ayat yang membuat kita dapat mengerti, kita dapat pahami pikiran dan perasaan dari Yesus Kristus itu sendiri. Bagaimana kehidupan sebelum dia menjadi manusia, dia setara dengan Allah. Kemudian dengan sengaja dia mengosongkan dirinya, begitu, tidak diperhitungkan, mengosongkan dirinya, gitu. Kemudian dia hidup dalam keterbatasan sebagai manusia. Kemudian dia menjadi hamba. Kemudian dia merendahkan diri, taat sampai mati. Mati dalam kehinaan, mati di atas kayu salib. Ini luar biasa. Nah, pendekatan Yesus inilah sehingga kita bisa berdamai dengan Allah. Begitu. Manusia bisa berdamai dengan Allah. Manusia bisa dekat dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa hidup bersama dengan sesama kita? Maka pendekatan ini jugalah yang akan kita gunakan. Begitu. Kalau Yesus dengan sengaja menanggalkan, dia tidak membangga-banggakan hidupnya, begitu. Dia menjadi manusia. Saya berpikir Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dalam interaksi kita dengan sesama kita, maka latar belakang kita, jabatan kita, gitu. Kemudian status sosial kita di luar sana ketika kita hidup bersama dengan anak-anak Tuhan, itu tidak menjadi pegangan kita dalam berinteraksi. Kalau di luar sana mungkin kita seorang pejabat, pada saat kita masuk kantor, anak-anak buah kita memberikan hormat, begitu. Hormat. Nah, ketika kita berada di dalam gereja sesama anak Tuhan, kita tidak bisa menggunakan pendekatan seperti ini. Tidak bisa. Kita sama. Gitu. Mau yang kaya, mau yang miskin, sama di pemandangan Tuhan.
Yang kaya tidak boleh meminta supaya orang-orang miskin itu menghormatinya 2 kali. Nggak bisa begitu. Kita harus saling betul-betul memberikan hormat. Dan seterusnya. Ada begitu banyak cara interaksi di dalam Alkitab yang Yesus ajarkan. Supaya apa? Supaya kita bisa benar-benar hidup bersama gitu. Dan Paulus mengatakan bahwa inilah sukacita, kebahagiaan yang penuh menurut Paulus di dalam dunia ini. Inilah kesempurnaan sukacita itu di dalam dunia ini. Saya rasa dari Paulus memandang bahwa hidup dalam kesehatian, sehati, sepikir, dan seperasaan itu adalah merupakan kesempurnaan begitu. Kebahagiaan yang penuh, saya rasa hal itu juga bisa menjadi bagian kita. Kita memandang bahwa kalau kita sehati, sepikir, dan seperasaan, satu jiwa, satu tujuan, itu membahagiakan kita. Tidak ada dalam pikiran kita ketika melihat orang lain lebih, kita iri, cemburu, dan seterusnya. Ada usaha-usaha untuk menjelek-jelekan dia. Tidak ada itu Bapak Ibu. Kita melihat orang baik, orang lebih baik dari kita, malah kita berbahagia, kita bersyukur bahwa Tuhan mengaruniakan lebih atas kehidupannya. Itulah orang Kristen itu. Karena apa? Alkitab sudah memberikan pengajaran begitu indah. Bahwa kita bisa hidup bersama. Hidup bersama dengan Allah, hidup bersama dengan sesama. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, karena ini adalah Paskah, begitu. Kalau perayaan Natal seringkali dibacakan nubuatan-nubuatan. Dan saya rindu, saya ingin membacakan nubuatan Paskah. Dalam Yesaya pasalnya yang ke-53 ayat 2-6, ini merupakan nubuatan Paskah. Apa yang Yesus lakukan supaya kita bisa diperdamaikan dengan Allah. Apa yang Yesus lakukan supaya kita bisa contohkan agar kita bisa hidup bersama-sama dengan sesama anak Tuhan. Tidak ada perseteruan, tidak ada perselisihan. Begitu. Dan saya ingin membacakan ayat ini sebagai akhir dari pemberitaan firman Tuhan. Yesaya 53 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-6. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan. Dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tula, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesus di atas kemuncak Golgota dikatakan oleh Nabi Yesaya, ini merupakan nubuatan. Itu untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Di sana membuat kita dimungkinkan untuk mengalami kesembuhan. Karena Alkitab katakan dengan bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita tidak boleh melupakan. Kita tidak boleh melupakan peristiwa Paskah itu. Kita harus mengingatnya selalu. Yesus telah mendamaikan kita dengan Allah sehingga kita bisa hidup bersama dengan Allah. Kita bisa memanggil dia Abah, ya Bapa. Dia memandang kita sebagai anak. Dan dengan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, itu memberi contoh konkret atas kehidupan kita. Bagaimana kita bisa hidup bersama dengan sesama kita. Keluarga kita,
dengan gereja kita, bahkan kita bisa hidup di dalam berbangsa dan bernegara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah, GPDI Budi Mulya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita bangga mempunyai Allah yang besar, Allah yang bangkit dari kematian. Kita nyanyikan, sebab Kau besar. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory Yesus. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan, beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tiada seperti Engkau. Amin. Amin. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat kuasa-Mu yang besar. Engkau sudah bangkit, Engkau kalahkan maut. Engkau kalahkan kematian ya Tuhan Yesus. Dan kami bangga kami mempunyai Engkau Allah yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Engkau tinggalkan kami tapi Engkau berikan penolong Roh Kudus. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami. Roh Kudus yang menghibur kami. Roh Kudus yang menolong kami selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Dan terima kasih buat kebangkitan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami percaya kami menjadi orang-orang yang menang karena Engkau sudah bangkit. Terpujilah nama-Mu Yesus, kekal selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, kami diberkati. Ibadah Paskah pagi hari ini membawa kami makin dekat kepadamu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, kekal selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini
sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Selamat Paskah. Saya percaya kita semua sudah diberkati dari ibadah hari ini, ibadah Paskah. Kita percaya bahwa Yesus Kristus sungguh telah mati dan telah bangkit kembali, memberikan kita semua harapan untuk kehidupan yang akan datang. Jangan lupa, keselamatan ini kita kerjakan dengan sepenuh hati, dan janganlah kita megahkan diri, karena ini semua hanya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih bagi Anda yang selalu setia beribadah bersama kami di ibadah online ini. Biarlah kiranya Anda selalu mendoakan ibadah yang sederhana ini, kiranya memberkati banyak-banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.